وجذبه منه إليه بسابق العناية. وأشكره أن من علينا بالإيمان بما جاءت به أنبياؤه من أسراره الربانية، ووفقنا لمتابعة سنتهم البهية السنية. وأصلي وأسلم على من سجد له الملك وهو في ظهر أبيه السوري، وعلى آله وصحبه وتابعيهم من كل على سبيل النور. وبعد. Kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani, Khalifah Sayyidi Syekh Muhammad Samman radhiyallahu anhu, hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat guruku daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula membaca manaqib aulia Allah itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya serta diiktikadkannya dengan yakin hatinya. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu itu mengarang ia akan manaqib gurunya serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Quran dan tahlil dan bersedekah mana sekuasanya, tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Maka tatkala aku dengar yang demikian itu, yakni riwayat yang tersebut itu, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu atas sekedar pahamku yang bebal ini, serta aku himpunkan akan setengah karamah guruku, yaitu Sayyidi Syekh Muhammad Samman radhiyallahu an, ahli syariah wal tariqah wal haqiqah, yaitu kutub di dalam negeri Madinah Rasul. Barang siapa yang berkehendak ziarah akan kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam padahal tiada minta izin kepadanya, niscaya adalah ziarahnya itu sia-sia jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Ini perlu kita garis bawahi di saat beliau masih hidup. Di saat beliau masih hidup, Syekh Samman ini masih hidup, ada orang yang berziarah ke makam Rasul tapi kada minta izin kepada beliau, maka dianggap ziarahnya itu tidak sah walaupun pada lahirnya dianggap sah. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu an itu kasih sayang kepada orang yang thalibul ilm, itu orang yang menuntut ilmu, dan kepada orang yang alim-alim dan orang yang soleh-soleh, dan kepada segala orang-orang fakir dan miskin, dan lagi pula suka ia berkhidmat kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada orang yang alim-alim dan orang yang soleh-soleh, dan daripada segala orang yang awam dan khawas. Dan tabiatnya radhiyallahu anhu itu ketika masa kecilnya hingga sampai had mursyidnya, itu sampai menjadi guru mursyidnya, dan lagi pula ia sangat memuliakan akan ibu bapaknya, lagi pula menghafalkan musyahadatul wujud dan muraqabah dan ibadah, hingga meninggalkan daripada adat dan melawani ia akan nafsunya, hingga daripada yang halal sekalipun. Jadi tabiat beliau mulai lagi halus, yaitu memuliakan kedua orang tua, dan itu adalah sesuatu yang lazim dan pasti. Cari aja di mana ada wali, nah pasti mereka itu berbakti kepada kedua orang tuanya. Beliau juga mengakalkan musyahadatul wujud. Apa musyahadatul wujud itu? Melihat sesuatu yang nampak ini
lalu sampai batin itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya musyahadatul wujud, memusyahadahkan, menampakkan apa yang ada ini, lalu timbul akhirnya yang ada itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya musyahadatul wujud. Ini apa yang dilihat? Ingat ada terdinding kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dilihatnya ini, semunyaannya itu kasetnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia ini, alam semesta ini merupakan mazhar, penampakan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya Allah kada bernampak dengan nama yang diciptakannya, maka kita kada awak menyaksikan wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Kita kada akan bisa melihat wujudnya Allah. Nah, tapi kita bisa melihat penampakan dari wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut dengan diciptakannya berbagai macam alam yang makhluk-makhluk dan alam segala isinya. Itu merupakan penampakan agar menunjuk kepada Allah yang Maha Wujud. Nah, kita kayak itu rajin melihat apapun yang kita lihat, melihat langit, melihat bumi, melihat lautan, melihat segala macam yang kita lihat di dunia ini, sampai kepada batin kita kepada Allah. Bila yang ada sampai, berarti kita masih terdinding, berarti kita masih terhijab. Nah, makanya dengan hijab tersebut kita kada bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya musyahadatul wujud, menyaksikan apa yang ada ini, menunjukkan kepada orang yang maha ada, menyaksikan apa yang ada dan menunjukkan kepada orang yang maha mengadakan. Melihat yang ada, batinnya sampai kepada orang yang mengadakan. Itu namanya musyahadatul wujud. Rancak-rancak ya dari Allahnya atau latihannya tuh. Ya kan? Rancak-rancak latihan melatih hati kita ini. Nah, apa yang kita lihat, lalu kita ingat kepada orang yang menciptakannya tersebut. Nah, itu namanya musyahadatul wujud, menyaksikan yang ada ini. Dan muraqabah. Kenapa pulang muraqabah nih? Ya kan? Muraqabah itu sebaliknya, rasa kita dilihati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu namanya muraqabah. Nah, kalau nama syahadatul wujud tadi itu namanya yang syahadah. Kalau kita merasa ditingawi, dilihati, diperhatikan oleh Allah, itu namanya muraqabah. Asal kata muraqabah itu diintai. Nah, ini pun perasaan yang kayak ini akan menjadikan orang tersebut bisa dekat kepada Allah, karena ini kada wani berbuat maksiat. Dengan sebab apa? Dengan sebab rasa dilihati. Maling kan? Dicontoh, bila inya tahu situ ada CCTV, rasa direkam, ada wadinya mengambil, ya kan? Rasa dilihati, rasa ditingawi, namun kita merasakan keadaan kita tuh selalu diintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, ini kan kita berbuat maksiat. Jangan di hadapan orang lain, dalam keadaan surangan saja tuh ada wani berbuat maksiat itu, kenapa? Rasa diintihi, rasa ditingawi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga dengan musyahadah ini selalu mendekatkan diri kepada Allah, lalu bisa mencapai makam kawalian tadi. Ini musyahadah ataupun muraqabah, ini adalah jalan untuk
mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mun rasa dilihat itu kita ada wani buat maksiat. Jangan mintu dahulu teh. Makan berhadapan lawan min Tuhan. Rasa ditingawi oleh min Tuhan teh. Rasa ditingawi. Makan nasi minantuk nang makan ini baik banyak kelakuan makan itu. Nah makan sambil suapan, nyata itu enggak suapan ya, tapi suapannya kadang-kadang halus-halus. Kenapa? Rasa ditingawi min Tuhan. Kadawadi mama ambil iwak nang pangganalnya di hadapan ini. Kenapa? Rasa dicanangi oleh min Tuhan. Kadawadi akhirnya apa? Apik makan itu. Ya lah, apik kadawadi makan sambil babak-babak. Anggana diambil itu halaman cilik mata ada diperhatikan kadawadi. Betul? Kayak itulah kita hidup ini merasakan ditingawi, diperhatikan, diintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita pun akan berbuat baik kadawati berbuat maksiat. Itu naranya muraqabah, ditambah ulang ibadah, langkah musyahadah, muraqabah, tambah ulang ibadah. Cucuk aja orang jadi wali kok. Nah kayak itu perjalanannya. Mau kita lawan Allah itu jangan ada tembus pandangan. Rancak ada ingat lawan Allah Ta'ala. Jangan di luar sembahyang, dalam sembahyang ya. Rancak ada ingat lawan Allah Ta'ala. Oh. Jujur aja kita ini. Jangan di luar sembahyang tuh. Nang dalam sembahyang nang nyata-nyata kita disuruh untuk ingat lawan Allah Ta'ala. Iya ada ingat. Aqimis sholata lidzikri. Dirikan sholat itu untuk mengingat aku. Nah untuk mengingat itu sholat itu dahulu dari awal sholat itu kita ingat. Lalu ingat ini terbawa kayak di luar daripada sembahyang tadi. Seharusnya kayak itu. Ini kada nang di luar tadi. Nah kita rancak ada ingat tadi, tak bawa juga dalam sembahyang. Kita balik gitu kan, dipaham bagaimana artinya. Seharusnya kita dalam sembahyang itu dahulu memfokuskan ingat lawan Allah, melatih hati kita agar kontak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita kontak lawan Allah Ta'ala, nah maka kelakuan yang kita ingat ini tak bawa-bawa di luar dalam sembahyang, di luar sembahyang. Sehingga di luar sembahyang pun kita tetap ingat lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kayak itulah kita. Atau malah sebaliknya, nang di luar sembahyang dan kita ngajak ada ingat lawan Allah Ta'ala, lalu nang kada ingat ini tak bawa-bawa juga dalam sembahyang. Iya sembahyang Allahu Akbar. Ini arifin pemujian iwak ada tapi karena misalnya nama cari iwak misalnya ya kan? Nah itu sembahyang itu nanti luar sembahyang tak masuk dalam sembahyang. Balik pulang balik sadang dibalik sudah ya kan? Mungkin kalau berbalikan hangit jadinya nenek dibalik pulang dalam sembahyang pulang paling kadanya harus ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Latih terus latihnya naimbah itu karena bisa terbawa-bawa di luar daripada sembahyang. Dibalik pulang tuh jangan cuma kayak itu aja. Yang di luar sembahyang tak bawa ke dalam sembahyang. Iya tuh sembahyang tuh mahayal jadinya. Sehingga jangan ingat lawan Tuhan, lawan rakaat saja kada ingat. Oh, lawan rakaat saja kada ingat. Untung pulang Allah tuh maha pemaaf. Nah pemaafnya Allah pun kada ingat itu kawannya ditambah lawan sujud sahwi. Jakanya kada ada tambalannya. Ayo sembahyang itu bisa berulang-ulang sembahyangnya nih. Kenapa? Karena rancak kada ingat lawan Allah Ta'ala tadi, rancak kada ingat lawan rakaatnya, lawan sunat-sunat abadnya, sehingga disuruh untuk menambah dengan sujud sahwi ini.
Jadi ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai bukan hanya itu aja tuh pula, meninggalkan daripada adat, melawani nafsunya, hingga daripada yang halal sekalipun. Di melawan nafsu, meninggalkan adat kebiasaan sekalipun itu non halal. Kayak apa contohnya tuh pulang kan? Melawani adat, melawani kebiasaan. Rami duduk-duduk itu terus sambil berpandit-pandit biasa aja kan. Maka ada menggibah napa-napa, bertertawaan, ditinggalkan gitu. Melawani hawa nafsunya. Kalau nafsu senang kayak itu Pak, lalu dilawani, bawa baca sholawat, baca Al-Quran, baca tasbih, baca zikir. Nah itu artinya melawani daripada adat, ya kan? Melawani nafsu, apa itu meninggalkan adat, melawani hawa nafsu. Sekalipun yang halal, yang boleh itu digawi kada papan itu, tapi itu disenangi hawa nafsu, ditinggalkan walaupun itu boleh. Itu perjalanan orang itu jadi wali. Jadi kita membaca manhaj ini bukan hanya sekadar membaca, hanya sekadar mendengar, tapi hendaknya juga kita ada keinginan untuk menuruti dan mengumpati apa yang mereka lakukan tersebut. Dan tiadalah tidur pada ketika malam hari melainkan sedikit juga. Napa jadi kadang kuring, napa jadi begadang, karena beribadah di waktu malam tersebut. Mun kita kadang kuring juga, mun kita begadang juga, tapi begadangnya kada beribadah. Begadang pada tangan malam itu, tapi nang digawi, ya. Nah, kalau ujar kawan, kenapa nang digawi? Ya minanya baca Yasin Murok, padahal ada Yasin Murok nang itu. Ya kan? Itu beribadah waktu malam. Jadi malam sedikit tidur untuk apa? Untuk beribadah. Dan apabila ia diberi bantal oleh orang tuanya ketika hendak tidur, maka belum kesal dia seperti orang sakit. Nah, mulai lagi halus juga, lain-lain sudah orangnya. Diberi bantal itu pada nyaman. Ayo orang garing, tumbak kembali. Mun kita bebantal sudah berguling, gak ada, ya ada guling juga. Karena kalau guling itu, mau ada lengkap dulu, ada bantal, ada guling, ada gulingnya pulang enggak. Jalan. Jadi orang kayak kan nyaman, bangunnya. Amun sudah guling bebantal, guling pulang tambah. Nah padahal kasurnya spring bed pulang. Gak bisa ketika bangun, bisa jam 8 hanya bangun. Nah jadi mereka ini, orang-orang seperti ini mulai lagi halus, sudah ada perbedaan. Apabila dekat sahur, maka ia bangun daripada tidurnya, lalu ia ratib sahur, kemudian daripada itu lalu ia sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak, lalu pula ratib sahur, artinya bacaan wirid dan segala macam, itu disebut dengan ratib sahur, ratib subuh, hingga terbit matahari. Manakala terbit matahari kira-kira segala, ya kita segala itu apa sepanjang kita ya kan, maka bangkitlah ia sembahyang sunat isyraq 2 rakaat, dan apabila sampai seperempat hari maka bangkitlah ia sembahyang sunat duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat, dan yang terafdal itu 8 rakaat. Dan lagi pula radhiyallahu anhu itu membanyakkan puasa sunat dan membanyakkan riyadhah, artinya riyadhah jadi yang latihan tadi melatih hawa nafsu untuk ditundukkan, atau namanya riyadhah. Jadi melatih diri untuk untuk melaksanakan sembahyang, melaksanakan zikir, maka itu namanya fardu latihan juga. Dan menjauhi daripada lezat dunia hingga daripada yang halal sekalipun. Nah jadi kada mau berpuas-puas di dalam dunia. Beliau meninggalkan dunia tersebut walaupun itu halal bagi beliau. Maka yang tersebut itu adalah halnya di masa kecil, yakni sebelum baliknya.
Pada masa itulah ia disuruh oleh orang tuanya masuk ke dalam siwak, yakni tempat makan makanan, karena ia hendak diberi makan oleh orang tuanya. Manakala selesai daripada makannya, dilihat oleh orang tuanya tempat makan itu seolah-olah tiada dimakannya. Kemudian daripada itu pergilah orang tuanya kepada gurunya membaca Al-Quran di waktu kecil, lalu dikhabarkan oleh orang tuanya daripada hal ehwal anaknya tersebut. Maka dijawab oleh gurunya, janganlah engkau takut akan anakmu itu, tiada syak dan ragu lagi bahwasanya ia adalah wali Allah, dan tiada khilaf lagi antara segala ulama. Dan apabila radhiyallahu anhu melihat akan orang tuanya memakai pakaian yang indah-indah atau memakai pakaian yang ditegah oleh hukum syarak, maka dikatanya kepada orang tuanya, wahai orang tuaku, tiadalah suka Tuhan kita kepada orang yang bersuka-suka di dalam dunia ini. Demikianlah hal ehwalnya di masa kecil, yakni sebelum baliknya. Syahdan adalah halnya Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman itu selalu di dalam zikrullah siang dan malam, dan ia suka uzlah, artinya menjauhi daripada bercampur dengan manusia, dan masuk khalwat dan melazimkan ziarah ke Baqi', yakni tempat kuburan segala istri Nabi Muhammad SAW di dalam negeri Madinatul Rasul, serta hampir dengan masjidnya pada tiap hari, lalu berzikir dan membaca Quran di tempat itu. Dan adalah halnya radhiyallahu anhu pada ketika bidayahnya atau permulaan dia menjalani akan jalan tariqah dan hakikah, ia memakai pakaian yang indah-indah. Kemudian datanglah Tuan Syekh Sayyid Abdul Qadir Al-Jilani membawa baju jubah putih, padahal Tuan Syekh Muhammad Saman dalam khalwatnya. Maka dipakaikanlah oleh Tuan Syekh Sayyid Abdul Qadir Al-Jilani akan baju jubah itu kepada Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman Al-Madani. Maka cukuplah Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman dengan baju jubah putih itu hingga sekarang. Dan kelakuan Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman pada ketika itu, ia menyembunyikan akan ilmunya dan amalnya, hingga datang kepadanya perintah dari Hadratul Rasul menyuruh untuk menzahirkan akan ilmunya dan amalnya di dalam negeri Madinatul Rasul seperti kezahiran matahari pada ketika tengah hari. Kemudian datanglah beberapa orang daripada beberapa negeri sebab mendengar kabar tentang Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman di dalam negeri Madinatul Rasul. Maka sekalian orang yang datang dari berbagai negeri itu mengambil tariqah kepadanya. Nah, termasuk adalah Datuk Kalampayan mengambil tariqah kepadanya, dan orang yang datang kepadanya daripada raja-raja dan orang-orang kaya memberi hadiah kepadanya seperti emas dan perak dan yang lainnya. Manakala datang kiriman itu, maka dibagikannya kepada segala fakir dan miskin hingga habis, tiada lagi tertinggal di dalam tangannya. Nah, sampai ini katakan dulu. Dan setelah daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, bukan yang bernama guru itu mengarasi muridnya mengerjakan ibadah, tetapi adalah yang bernama guru itu menaikkan muridnya daripada satu martabat kepada martabat yang lainnya. Ini yang disebut dengan guru mursyid. Nah, jadi guru mursyid itu kadang lagi mengarasi muridnya untuk beribadah, tapi membimbing untuk naik dari satu martabat kepada martabat yang lainnya. Dan daripada kasih kepada dunia, yang asalnya murid ini cinta kepada dunia, kepada bencinya, dan daripada jahilnya kepada mengetahui, dan daripada tamaknya kepada qanaahnya, yakni kepada cukupnya, dan daripada segannya kepada mengerjakan ibadah, dan kepada senangnya. Itu namanya guru tariqah atau guru mursyid yang membimbing muridnya dari yang asalnya cinta lawan dunia menjadi senang dengan akhirat, benci terhadap dunia tersebut. Nah, asalnya tamak lawan dunia menjadi qanaah, dan seterusnya. Dan setelah daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Saman adalah perkataan ini seperti perkataan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Barang siapa yang menyeru akan aku, ya Saman, ya Saman, ya Saman 3 kali,
ketika mendapat kesusahan dunia ataupun kesusahan akhirat, niscaya hadirlah aku serta aku tolongi akan dia. Nah, jadi kita naranya itu minta wasilah, bukan minta minta keyakinan bahwa beliau lulus sangka bukan beliau, tapi kita hanya berwasilah dengan beliau. Jadi beliau yang memintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terlepas dari apa yang kesusahan tersebut. Nah, jadi bukan hati kita bergantung kepada beliau, tetap hati kita kepada Allah. Nah, namun wasilah atau perantara beliau. Syahdan adalah nama Tuan Syekh Muhammad Saman itu daripada Lauhil Mahfuz, dan setengah daripada Wazir Mahdi menyebutkan yang demikian itu di dalam kitab Tabaqat bagi As-Sayyid Ahmad Asy-Syadhumi. Maka lihatlah di dalam kitab Tabaqatnya itu. Dan setengah daripada karamat Tuan Syekh Muhammad Saman yang dikabarkan oleh Mufran bin Abdul Mu'in, Mukran bin Abdul Mu'in, dengan katanya, ketika aku berlayar ke negeri Hijaz, manakala aku sampai di tepi laut, aku lihat mega sangat hitam, kemudian turunlah angin topan hingga kapalku hampir karam. Maka aku sangat takut, sehabis-habis takut, maka aku berdiri di haluan kapalku, lalu aku berteriak sehabis-habis suaraku, ya Saman, ya Saman, ya Saman, 3 kali, ya Mahdi. Maka tiba-tiba aku lihat ada 2 orang berjalan di atas air, datang ke kapalku, seorang memegang sebelah kanan dan seorang memegang sebelah kiri. Kemudian berhentilah angin topan itu dengan berkat 2 orang itu, serta sampailah aku ke negeri itu dengan selamat. Nah, itu tadi yang dikatakan ya Saman, ya Saman, ya Saman, sehingga beliau datang untuk memberikan pertolongan. Dan setengah daripada karamat Tuan Syekh Muhammad Saman adalah yang dikabarkan oleh Muhammad Shalih Asy'ab Al-Madani. Ketika aku di Makkahul Musyarrafah, perempuanku atau biniku hendak beranak dengan sangat susahnya dan hatiku sangat khawatir. Kemudian setelah habis ikhtiarku, jadi sudah berikhtiar macam-macam, nah baru berwasilah kepada Tuan Syekh Muhammad Saman. Aku baca Fatihah, aku hadiahkan kepada Tuan Syekh Muhammad Saman hingga datang keselamatan, hingga sampai kepada, nah ini tawasulnya tadi itu, sampai kepada waj'al lana min kulli dhaifin faraja wa kulli hammin wa bala'in makhraja. Setelah aku hendak membaca lagi, tiba-tiba aku lihat Tuan Syekh Muhammad Saman hadir di hadapanku dan berkata kepadaku, ulangi olehmu beberapa kali. Maka aku ulangilah bacaan itu, dan beranaklah perempuanku dengan mudah berkat karamat Tuan Syekh Muhammad Saman. Jadi ada beberapa macam lagi dan beberapa yang disebutkan di sini daripada karamat beliau. Tapi menghadap lebih jauh tadi dalam kitab Tabaqatnya. Dan lagi setengah daripada karamat Tuan Syekh Muhammad Saman itu, jikalau ada hajat kita, hajat dunia ataupun hajat akhirat, mendapat kesukaran, maka tawajuh hati kita, berhadap hati kita kepada Allah. Nah, jadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kita baca tawassul dengan karamat Tuan Syekh Muhammad Saman, niscaya jadi mudahlah serta segera mujarrab. Artinya mujarrab ini sudah teruji. Adapun syarat kita hendak mendapatkan suatu karamat daripada aulia Allah itu 2 syaratnya. Pertama, hati kita harus yakin bahwasanya orang itu adalah wali Allah, sekali-kali tiada syak padanya. Yang kedua, jangan mungkir kita kepada kewaliannya. Jikalau ada pekerjaannya itu bertentangan pada zahirnya sekalipun, janganlah mungkir etikat kita kepadanya. Nah, jadi 2 syarat itu yakin. Yang kedua, kita kadang mengiktiraf lawan perbuatan wali Allah tersebut. Dan jikalau 2 syarat ini tidak ada, maka tidak akan memperoleh satu karamat daripadanya. Jika ada dalam 2 ini, maka tidak akan memperoleh suatu karamat daripada wali tersebut, sekalipun berkhidmat kepadanya 100 tahun. Syahdan Tuan Syekh Muhammad Saman itu dilahirkan pada tahun 1132 daripada hijrah Nabi SAW di dalam negeri Madinatul Rasul.
dan diwafatkan radhiyallahu anhu itu pada tahun 1189 dari hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari Arba 2 Dzulhijjah. Nah, kalau malam ini 1 Dzulhijjah, malam Arba 1 Dzulhijjah, dan beliau wafat pada hari Arba 2 Dzulhijjah al-Mubarakah, dan dimakamkan di Baqi berhampiran dengan pekuburan segala istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu faedah, barang siapa yang melazimkan membaca manaqib Tuan Sayyid Muhammad Salman ini pada tiap-tiap tahun sekali, serta bersama-sama orang banyak, dan membaca Al-Quran serta bertahlil dan bersedekah sekedar kemampuan, kemudian dihadiahkan pahalanya kepada Tuan Sayyid Muhammad Salman, apalagi jika dikerjakan pada hari wafatnya, niscaya Allah akan meluaskan rezekinya yang halal, dan lagi Allah akan menyampaikan segala hajatnya min umurid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul membaca manaqib Salman ini, diampunkan segala dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru kita, dan dosa kaum muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan dipanjangkan umur, disehatkan badan, dilapangkan dari segala urusan, dimakmurkan dari segala hajat dan permohonan. Semoga kita dimandikan dalam keadaan iman wal Islam, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mulut minta halal, minta maaf, minta ridha dunia akhirat. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah wa ala ma nawa min salatus salih wa ila hadratin nabi al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Kami terima wakaf langsung untuk pondok pesantren Al-Mursyid Al-Amin yang telah jadi hadiah Dr. Muhammad Ali bin Jana Maimunah binti